Semenjak kecil saya suka dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab. Eh, karena juga sebenarnya saya suka dengan sejarah gitu, sejarah dunia. Saya suka juga dengan dinosaurus. Saya rasa kalau cowok-cowok pada suka lah ya dinosaurus. Saya juga suka dengan filsafat gitu. Nah, mengenai kitab suci, mengenai Alkitab, semakin saya beranjak dewasa, eh, membaca Alkitab itu menjadi terasa aneh gitu. Maksudnya itu seperti ada satu jarak antara kita dengan teks ini gitu. Karena ini adalah teks, sebenarnya ada teks tradisional ya, teks yang umurnya sudah lama gitu. Dan saya merasa ada jarak gitu. Ada jarak dalam artian saya tidak benar-benar masuk, saya tidak benar-benar bisa masuk ke dalam alam pikiran eh, orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian tersebut. Oke, pertanyaan muncul dari pertanyaan anak kecil ya, misalnya sederhana. Kita dalam sains ditemukan fosil-fosil dinosaurus. Apakah dinosaurus itu hidup dengan Adam dan Hawa? Ada beberapa yang mengatakan ya itu mungkin zaman sebelum Adam dan Hawa karena ketika di dalam proses penciptaan di masa-masa itu satu hari itu bagaikan 1.000 tahun dan di masa-masa itu mungkin ada dinosaurus, mungkin juga ada eh, apa makhluk-makhluk eh, makhluk-makhluk apa monyet itu yang dalam teori Darwin menjadi nenek moyang kita. Mereka hidup di zaman itu, tapi mereka sebenarnya adalah missing link, link yang terputus dengan manusia seperti kita sekarang, dan banyak lagi spekulasi-spekulasi lainnya. Tapi sebenarnya saya tidak pernah merasa puas gitu dengan jawaban itu. Kemudian juga pertanyaan lebih lanjut ke kita diajarkan bahwa oke, Tuhan itu eh, apa namanya omnipresent gitu, jadi bisa ada di mana saja gitu. Dan Tuhan itu yang melampaui ruang dan waktu gitu. Tapi ada satu kejadian di kitab Keluaran setelah Allah mengeluarkan umat Israel dari Mesir, dan di momen itu ada satu momen di mana umat Israel ingin kembali lagi. Mereka tidak puas gitu dengan situasi yang ada dan mereka ingin kembali lagi ke Mesir. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Dan Tuhan marah dan Tuhan berniat untuk membinasakan orang Israel. Kecuali Musa ya. Dia berencana, kalau tidak salah dia berencana untuk membangun keturunan dari Musa saja karena Musa yang hidup berkenan gitu. Yang lainnya mau dibunuh, mau Allah musnahkan gitu. Kemudian Musa berkata kepada Allah, Allah, kalau engkau membinasakan umatmu, apa yang akan dikatakan oleh orang Mesir? Oh, lihat, Allah Israel sudah mengeluarkan umatnya dan sekarang dia membinasakannya gitu. Jadi seperti itu akan menjadi bahan olok-olok atau bahan tertawaan orang Mesir. Dan Allah mendengarkan pendapat Musa. Allah merubah. Dia sudah berencana, oke, ya udah, tidak jadi. Dan Allah dalam kisah Nabi Nuh setelah em, air bah, Allah di situ dikatakan Allah menyesal dan dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jadi bisa dibilang Allah menyesal gitu. Bukannya Allah itu sudah tahu dia mau bertindak apa, bukannya Allah itu sudah tahu masa depan gitu. Tapi kok dia bisa menyesal? Gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya. Kemudian juga seperti ini pertanyaan anak kecil ya, sederhana.
Dulu Nabi Nuh itu dimakan ikan besar, itu ikan paus ya. Karena di buku cerita anak-anak biasanya digambarkan ikan paus gitu ya. Tapi kan paus itu bukan ikan, dia mamalia. Berarti di Alkitab belum mengetahui mungkin ya kali ya kalau misalnya ikan itu sebenarnya adalah mamalia. Nah, semakin di sini saya masih semakin merasa bahwa teks ini tuh ada jaraknya gitu dengan kita gitu. Dan jaraknya itu sulit kita masuk menelusuri masuk ke dalam teks tersebut. Dan tentu saja semakin beranjak dewasa, pertanyaannya menjadi lebih ke ajaran gitu ya bahwa oke ada Kristen yang mengajarkan mengenai bahwa kita bisa meminta Bunda Maria mendoakan kita gitu dan ada Kristen yang menganggap bahwa sebenarnya tidak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini karena saya tipikal orang yang penasaran dan akhirnya saya menggali rasa penasaran yang sudah lama ini. Maksudnya ini proses yang terus berlanjut. Dan sekarang saya merasa, oke, saya bisa menemukan beberapa jawabannya. Dan saya tidak mau lupa gitu dengan jawaban-jawaban tersebut. Itu kenapa saya rekam dalam sebuah video dan men-sharing ini dengan orang lain. Mungkin bisa bermanfaat. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Dalam perjalanan untuk mengetahui teks-teks tradisional ini, saya menyadari satu hal bahwa sebenarnya apa sih kacamata yang sedang saya gunakan ketika membaca ini? Perspektif apa sih yang sudah saya miliki, yang saya adopsi ketika saya membaca teks tradisional ini? Dalam hal ini Alkitab. Dan kacamata yang kita miliki itu adalah kacamata modern sebetulnya. Saya menyadari ini ketika begini. Di teks pertama Alkitab dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika dikatakan bahwa bumi, pikiran pikiran modern saya itu langsung bekerja gitu, langsung bumi bulat, bumi berputar pada porosnya, bumi mengelilingi matahari. Hal itu yang langsung oke, bumi itu seperti ini. Jadi, tapi pertanyaannya adalah begini, apakah itu yang dipikirkan nenek moyang kita? Apakah bumi itu bulat, bumi itu berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari? Apakah hal itu yang dipikirkan nenek moyang kita? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian juga sudut pandang atau kacamata kita itu modern, eh, materialis dia. Materialis dalam artian begini, benda itu hanyalah benda yang tidak memiliki kesadaran, tidak ada makna dalam kebendaan itu. Gitu. Maknanya tuh hanya sekedar ada benda lain di balik benda itu. Jadi seperti gini misalnya ya, kita itu obses dengan uh, makanan ini mengandung zat ini, buah ini mengandung vitamin A, B, C, dan oh ini baik untuk tubuh gitu. Nah, obsesi manusia modern untuk melihat secara detail sekali, ingin tahu mereka bahwa ada apa lagi di balik benda ini, ada apa lagi di balik benda ini, sehingga akhirnya ada atom kan, benda paling kecil itu atom. Jadi oke, ternyata semua ini terdiri dari atom. Kita ini hanyalah atom.
Jadi kalau misalnya ini manusia gitu, level pengalaman manusia, manusia itu suka masuk ke dalam sekali sampai ke level atom. Dan kalau saya merasa bahwa fisika kuantum itu adalah batas akhir gitu dari perjalanan manusia ke hal yang paling kecil itu gitu. Dan juga manusia itu suka naik ke atas ke level planet-planet, antariksa, tata surya gitu. Dan mereka seperti semacam menarik apa ya, seperti naik ke atas dan ditarik dimasukkan ke level pengalaman hidup manusia gitu. Jadi seperti ada dominasi apa ya, realita atau ada dominasi level pemikiran gitu. Misalnya gini, ketika kita melihat matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, otomatis oh karena bumi berputar pada porosnya, kenapa itu terjadi? Jadi fenomena yang real, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat itu tidak lagi seperti semacam nyata, karena kita langsung menggantikan fenomena itu kepikiran di level antariksa. Nangkep nggak maksud saya? Misalnya ya udah tubuh ini hanya terbuat dari atom aja, seperti tidak ada, jadi tidak ada makna di situ gitu. Karena itu tadi kita itu materialis sekali. Apa yang hukum sebab akibat apa yang menyebabkan ini terjadi gitu. Sehingga seperti manusia itu tuh obses dengan oke, manusia sekarang ada manusia itu dari mana sih? Manusia sebelumnya itu apa? Oh iya, ada manusia yang bentuknya kayak monyet-monyet itu. Terus manusia sebelumnya tuh sebenarnya dari ikan loh. Dan manusia sebelumnya terus gitu sampai ke belakang gitu. Obsesi kita itu untuk seperti ironisnya ini seperti menjauhi level pengalaman. Gini, di manusia modern kita itu menghirup oksigen kan. Dikatakan kita itu menghirup oksigen. Tapi apakah menghirup oksigen itu adalah dalam level pengalaman kita? Kita tidak pernah melihat oksigen, oh ini oksigen sedang bertebaran di mana-mana, terus kita hirup. Tidak, kita dalam level pengalaman kita menghirup udara saja. Atau dalam level pengalaman kita tiba-tiba mengalami sadar bahwa, oh ya, bumi ini berputar pada porosnya ya. Ketika kita hidup melakukan kegiatan sehari-hari, ya bumi ini berputar pada porosnya ya. Itu tidak ada dalam level pengalaman kita. Yang ada dalam level pengalaman kita adalah matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Jadi eh, sekali lagi yang saya khawatirkan adalah di sini adalah dominasi dari level yang paling atas, dominasi dari seperti tadi saya jelaskan, dominasi di atas masuk ke level pengalaman. Dan kita lebih percaya dominasi dari pengetahuan yang di atas itu. Kita lebih percaya bahwa bumi itu mengelilingi matahari daripada matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Nah, saya bukan sedang mengatakan itu salah, pengetahuan tentang yang di atas dan di bawah itu salah, bukan. Tapi pada level pengalaman, pada akhirnya hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam secara universal ya. Untuk orang yang ingin meneliti itu lebih dalam tentu silakan saja gitu. Tapi secara universal hal itu tidak ada efeknya dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kenyataan bahwa bumi berputar pada porosnya itu tidak ada pengaruhnya dalam hidup saya, atau kenyataan bahwa bumi itu mengelilingi matahari itu tidak ada pengaruhnya apa-apa dalam hidup saya. Sekali lagi untuk orang yang meneliti itu ya boleh gitu. Atau gini, saya analogikan gini. Seseorang bisa menjadi petani yang baik tanpa dia perlu sedikit pun tahu tentang botanical science,
bahwa ada proses fotosintesis dan lain sebagainya ya, saya tidak tahu. Tapi dia bisa menjadi petani yang baik berdasarkan pengalamannya saja. Dia hanya perlu hidup di level pengalaman manusia dan itu bermanfaat untuk dia. Eh, apa ya? Oke, gini-gini. Saya bisa menjadi seorang programmer yang baik tanpa saya perlu mengetahui sedikit pun tentang mekanikal di laptop atau di komputer. Sebaliknya juga seorang mekanikal bisa menjadi mekanikal yang baik tanpa dia mengetahui tentang programming. Jadi ini level level programming, ini level mekanikal. Bukan, jangan ditangkap artinya ini lebih rendah dan lebih rendah lebih tingginya itu dianggap bahwa seperti ini lebih baik gitu. Hierarki ini bukan untuk menyatakan bahwa lebih baik, tapi seperti turun level masuk ke dalam dimensi yang lebih detail gitu. Mekanikal itu seperti masuk ke dimensi yang lebih detail lagi dia di dunia komputer itu gitu. Nah, yang saya uh, khawatirkan adalah ketika si mekanikal ini mengatakan bahwa komputer itu kebenarannya adalah di dunia mekanikal komputer ini, bukan di dunia programming ini. Nah, dominasi itu yang sebenarnya mengganggu saya gitu. Nah, dalam hal ini karena dominasi sains itu sudah masuk ke dalam kepala kita, dari kecil kita dicekoki sains, sehingga ketika kita membaca teks Alkitab, ya pikiran kita langsung ke bumi bulat dan lain sebagainya. Nah, menjadi pertanyaannya kan, apakah itu yang dipikirkan nenek moyang kita gitu? Apakah nenek moyang kita berpikir bumi itu bulat dan lain sebagainya? Nah, eh, jadi itu tadi ya, bahwa modern itu kacamata yang kita gunakan sekarang itu eh, materialis, kemudian apa namanya? Materialis itu benda itu tidak ada maknanya. Kemudian agak-agak sedikit sains pemikiran kita itu. Kemudian apa lagi ya? Hmm, ya, baru dua itu yang bisa saya pikirkan. Tapi begini, ini tampak sederhana, tapi implikasinya besar. Efeknya sangat luar biasa dalam kita melihat dunia ini. Karena eh, tendensi kita yang ingin semakin detail, tendensi modern yang semakin detail itu sehingga dia senang untuk menyimpan semuanya dalam kotak-kotak tertentu gitu. Oke, ini masuk dalam kategori ini, berarti ini masuk dalam kotak A. Kita sering mengkotak-kotakan sesuatu gitu. Oke, ini adalah kehidupan kita, ini adalah kehidupan agama kita. Oke, ini adalah kehidupan pekerjaan kita. Ini adalah kehidupan. Itu efeknya itu pada kehidupan kita. Sehingga semua tuh terpecah-pecah gitu. Kita tuh suka dengan apa ya namanya? Memberikan segmen sesuatu gitu. Padahal dalam kehidupan nenek moyang kita tidak ada dikotomi atau tidak ada pemisahan antara kehidupan agama, kehidupan personal. Bahkan kita itu kan individualis kan. Eh, sementara orang dulu itu saya rasa berkomuni dia. Mereka hidup dalam komuni gitu. Oke, nantilah ya kita bahas ke sana ya. Oke, saya akan lanjut ke kacamata modern itu tadi. Nah, akhirnya oke saya harus lepas kacamata ini dan saya harus masuk ke dalam apa yang orang-orang zaman Alkitab itu pikirkan. Nah, sekarang saya lepas kacamata itu dan saya mencoba berpikir seperti orang-orang zaman itu. Tentu saja saya tidak hanya berpikir sendiri ya, saya juga sambil baca-baca. Ada satu buku yang sebagai informasi ada satu buku yang bagus sekali menurut saya. Judulnya The Language of Creation.
buatan Matthew Pajot. Dia adalah penulis dari Kanada gitu. Sayangnya belum ada dalam bahasa Indonesia. Nah, orang zaman dahulu dikatakan bahwa mereka mendekat ketika mereka melihat benda, pertanyaan yang muncul di kepala mereka adalah apa makna dari benda ini? Itu sudah sangat berbeda sekali ya. Modern, ini benda terbuat dari apa? Tradisional, apa makna dari benda ini? Kebenaran apa yang ada di balik dalam benda ini? Atau fenomena ini tuh ada kebenaran apa? Fenomena ini tuh ingin mengatakan apa? Apa arti dari fenomena ini? Jadi eh, ini saja implikasinya itu sudah sangat beda sekali dari dua pertanyaan sederhana itu saja. Implikasi melihat dunia itu sudah beda sekali. Jadi mereka melihat suatu benda, suatu fenomena itu tidak meaningless gitu, tidak ada maknanya. Justru mereka bertanya, ini maknanya apa gitu. Nah, dan saya sebut tadi bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa apa makna dari bumi ini? Bahwa bumi ini bukan bulat dan lain sebagainya dalam pikiran nenek moyang kita. Dalam tradisional ini disebut dalam tradisional kosmologi, bumi itu adalah wadah. Ini saya tahu ini agak agak sulit ini. Saya sulitnya menjelaskan ini karena kita sudah berpikir terlalu modern sehingga seperti sulit ditangkap ya. Tapi saya akan coba jelaskan. Bumi dalam kosmologi tradisional, bumi itu adalah dunia benda, dunia material tanpa makna. Bukan artinya jangan diartikan ini negatif ya, sesuatu yang penuh dosa, bukan. Tapi ini adalah tidak ada maknanya, tidak ada identity gitu. Sehingga seperti chaos dia tuh. Tapi bukan chaos, sekali lagi bukan chaos negatif. Seperti acak-acakan. Kalau dikatakan bumi belum di Alkitab, bumi belum berbentuk dan kosong dan samudra raya gitu. Ada samudra. Dalam pemikiran tradisional, samudra itu air itu adalah simbol dari sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang bergerak, tidak stabil. Tentu kita tidak bisa membayangkan itu ya karena itu di hari pertama gitu ya. Di hari awal-awal penciptaan gitu ya. Jadi itu seperti chaos gitu, seperti keadaan yang apa ya dikatakan bahwa kegelapan menyelimuti. Gitu. Nah, jadi bumi itu adalah dunia benda tanpa makna. Lalu apa itu langit? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya langit ini itu juga bisa dikatakan seperti surga dia. Karena misalnya di dalam bahasa Inggris, in the beginning God created heaven and earth. Nah, eh, langit itu sebenarnya surga juga. Nah, dalam tradisional ya, dalam pemikiran tradisional, langit atau surga atas adalah dunia makna atau dunia ide tanpa benda. Jadi tidak ada kebendaan di situ, tidak ada materi di situ. Sementara sebaliknya bumi adalah dunia benda yang tidak ada maknanya. Jadi dengan saya mengatakan ini bisa langsung dilihat ya hubungan antara keduanya ini. Hubungan antara bumi dan surga dan langit. Bumi itu menyediakan tubuh atau wadah, surga menyediakan makna. Sehingga ketika surga dan bumi itu bersatu, join, makna di surga itu termanifestasikan di dunia materi. Ya, ini saya tahu kita pelan-pelan ya. Eh,
mungkin salah satu bisa kita salah satu ininya apa namanya connect-nya dengan doa Bapa kami ya. Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti ada join antara bumi dan surga. Oke? Okay? Nah, dalam dalam pemikiran tradisional, surga dan bumi itu adalah benih dari segala sesuatu. Ini penting ya, benih itu adalah simbolisme tradisional yang sangat penting. Karena benih itu, kita tahu kan benih, benih dari pohon. Benih itu seperti tidak ada maknanya, seperti titik kecil, tapi di dalamnya itu ada segalanya. Seperti tidak ada segalanya, tapi ada segalanya. Gitu. Dalam artian gini, misalnya sebutlah pohon mangga gitu. Kita akan syok bahwa kita bisa menikmati buah mangga itu dan semuanya itu berawal dari satu titik kecil gitu. Jadi benih itu simbolisme yang sangat penting dalam kosmologi tradisional. Nah, kacamata tradisional itu semuanya itu semua dunia ini dilihat dengan perspektif hubungan antara surga dan bumi, antara joining surga dan bumi. Dan mereka itu melihat dunia itu secara fraktal gitu. Fraktal itu seperti ini cermin kalau dihadapkan kita bisa melihat ke dalamnya terus masuk ke dalam terus melihat ke dalam kan itu fraktal gitu seperti terpecah-pecah gitu atau ini bayangkan ini pohon benih kan ini mungkin analogi yang bagus ini benih surga dan bumi dan ketika ditanam pohon mereka tuh melihat kehidupan seperti pohon fraktal seperti pohon sehingga eh, di cabang ini ada sebuah kejadian ini dan kejadian ini ada buahnya gitu. Nah ini menariknya juga ketika mereka melihat dunia ini fraktal eh, semua event yang ada di dunia ini semua terhubung gitu terkoneksi gitu semua. Nanti itu mungkin penjelasan lebih lanjutnya ya. Tapi oke, surga dan bumi. Sehingga surga dan bumi pada level makro, pada level mikronya, pada level manusianya, manusia itu adalah surga dan bumi. Dari mana kita diciptakan? Allah mengambil tanah dari bumi dan meniupkannya nafas kehidupan. Jadi sudah ada dua elemen ya, sudah ada surga dan bumi. Allah mengambil tanah dari bumi dan meniupkannya nafas kehidupan. Jadi surga, nafas itu surga, nafas kehidupan itu surga, tidak ada materinya. Seperti angin ini tidak ada materinya dan ditiupkan nafas kehidupan di wadah ini di bumi ini. Jadilah manusia, jadilah kita gitu. Sehingga kepala kita ini adalah surga, tubuh kita ini adalah bumi. Nah, ini sangat 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 jauh sekali ya dengan pemikiran bisa saya bisa dilihat dampaknya itu jauh sekali gitu dengan pemikiran modern. Bagaimana bagaimana kita bisa merasakan manusia itu surga dan bumi? Manusia itu punya ide. Tadi saya manusia itu eh, ide punya kumpulan ide-ide yang tidak ada maknanya, itu bukan tidak ada maknanya, sorry, tidak ada kebendaannya. Dan tugas manusia adalah seperti memanifestasikan ide itu, mengejawantahkan ide tersebut menjadi level materi. Sederhana misalnya gini, saya punya ide, saya ingin pergi ke rumah teman saya sekarang. Saya ingin mengunjungi dia. Ide tersebut tidak ada dalam level materi. Saya berencana untuk mematerialisasikan ide tersebut, memanifestasikan ide tersebut di level materi, di level bumi. Akhirnya saya ambil motor saya gas, saya berangkat ke tempat teman saya. Jadi di situ itu artinya surga dan bumi sudah join. Ketika apa yang saya pikirkan, saya lakukan.
Ketika apa yang ada di level surga saya turunkan ke bumi. Itu artinya surga di bumi itu join. Dan itu adalah sesuatu hal yang baik, bukan dalam artian moral ya, tapi eh, maksud saya gini, kita bisa punya ide yang jahat dan kita melakukan itu gitu. Kita mematerialisasi ide jahat itu gitu. Itu bisa terjadi kan dalam kehidupan kita. Tapi baik dalam artian selaras gitu. Apa yang ada dalam pikiran kita lakukan. Nah, eh, apakah bisa terjadi sebaliknya? Dalam artian apakah bisa apa yang kita pikirkan tidak terjadi? Bisa. Saya berencana untuk ke rumah teman saya dan eh, tiba-tiba badai atau hujan gitu. Atau tiba-tiba motor mogok. Fakta dunia materi itu seperti menolak kita gitu. Artinya akhirnya apa? Terjadi seperti kecewa atau amarah di dalam hati kita ketika apa yang kita pikirkan tidak terjadi kan. Dan oke, saya ambil contoh sederhana ya. Kita makan bakso nih. Dalam pikiran kita, bakso ini enak. Ketika kita makan, misalnya, faktanya bahwa bakso ini terlalu asin sekali gitu. Dan kita pasti akan, aduh, asin banget. Situasi tidak match antara surga dan bumi itu akan menyebabkan sedikit bencana gitu. Bencana itu adalah ini tidak enak gitu. Bakso ini tidak sesuai dengan apa yang ada di alam surga gitu, apa yang ada dalam apa yang ada di alam pikiran kita gitu. Sehingga ada bencana kecil gitu. Nah, eh, ini menarik kan? Sangat sangat beda sekali dan nanti nanti implikasinya itu sangat beda sekali dalam menjalani kehidupan tentunya. Oke, tadi itu dalam level makro, surga dan bumi, dalam level mikro, dalam level individu, manusia itu surga dan bumi. Dalam level keluarga, laki-laki itu surga dan wanita itu bumi. Nah, ini eh, semakin rumit ya. Gimana sih bisa gitu? Kok bisa laki-laki itu surga dan wanita itu bumi? Dan saya juga waktu awal-awal agak-agak struggle juga dengan gimana ini ya. Tapi akhirnya saya memiliki sedikit apa ya. Kita pasti pernah mendengar, oke, ibu pertiwi, ibu kota, segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi itu terkoneksi dengan wanita atau dengan feminim. Bumi itu menyediakan makanan dan wanita, perbedaan wanita dengan laki-laki. Dalam tubuh wanita, wanita bisa menyediakan makanan. Itu perbedaan yang sangat fundamental itu. Wanita itu bisa menyusui, dia bisa memelihara kehidupan di dalam perutnya. Ada makanan yang bisa dia berikan. Dan itu tidak dimiliki laki-laki. Oke, itu saya sudah langsung melihat, oke, iya benar-benar terkoneksi gitu. Tapi tidak selesai sampai di situ saja. Ternyata wanita itu adalah wadah gitu. Dia seperti wadah gitu. Kita bisa, kenapa wanita melahirkan? Wanita itu melahirkan, perutnya adalah wadah kan. Wadah gitu. Wadah untuk apa ya? Seperti laki-laki, eh, laki-laki itu surga, laki-laki itu seperti memberi apa ya? Ya seperti hubungan surga dan bumi, laki-laki itu join dengan wanita. Simbol ini sebenarnya teman-teman pasti tahu Monas. Ini sudah ini di ini adalah pengetahuan apa ya universal sebenarnya kosmologi tradisional itu. Artinya nenek moyang kita di Indonesia itu berpikirnya seperti ini. Monas itu adalah lingga dan yoni. Lingga itu adalah maskulin dan yoni itu adalah feminim. Makanya Monas itu kan bentuknya gini dan yoni itu adalah seperti yang di bawahnya seperti wadah di bawahnya gitu. Atau kalau misalnya kita ke
apa namanya, ke candi-candi Candi Borobudur atau candi manapun lah ya, itu selalu ada wadahnya dan si dewanya tuh di sini. Itu juga adalah representasi dari lingga dan yoni. Jadi ada wadah, ada bumi, dan ada surga. Nah, kita sama sekali sudah tidak berpikir seperti itu kan tentang orang modern itu ingin kecenderungannya ingin membuat flat semuanya gitu. Membuat flat dalam artian ya laki-laki dan wanita sama saja semua dua-duanya eh, ya sama saja gitu, wanita punya hak, laki-laki punya, mereka membicarakan hal itu gitu, sementara di dalam di dalam tradisional kosmologi itu mereka punya peran, laki-laki itu surga dan perempuan itu bumi, ini membicarakan soal peran gitu, bukan artinya siapa yang lebih tinggi levelnya, siapa yang lebih rendah gitu, bukan bukan itu, tapi ada peran gitu. Dan wanita itu adalah bumi gitu dan laki-laki itu adalah surga. Jadi saya oke, wah ini menarik gitu. Ini sangat menarik. Nah, kemudian berlanjut lagi mengenai waktu gitu. Waktu dalam pemikiran modern itu beda dengan pemikiran tradisional. Waktu itu digambarkan seperti lingkaran di dalam eh, pemikiran tradisional. Kalau misalnya kita baca kitab Kejadian, Allah pada hari pertama menciptakan eh, apa jadilah terang. Kemudian setelah penciptaan pertama datanglah malam, kemudian hari lagi berganti menjadi pagi gitu. Jadi dia ingin menunjukkan perputaran waktu. Datanglah malam, kemudian datang lagi pagi. Ada cycle, ada putaran yang terus tidak tidak selesai gitu. Dan apa di apa pengkhotbah juga menceritakan tentang itu kan, bahwa hidup ini ya sia-sia, besoknya hari ini pagi, besok malam, besok pagi lagi, muter aja terus gitu. Jadi apa maknanya sebenarnya kehidupan ini gitu. Jadi seperti sia-sia gitu. Tapi dia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa itu cycle, putaran waktu. Dan sudah lama kita, walaupun kita punya jam ya, tapi dalam pikiran orang modern itu tidak lagi berpikir bahwa iya sebenarnya waktu ini muter-muter aja ya, gitu-gitu aja gitu. Kita selalu dalam benak kita tuh selalu seperti kita ini maju ke depan gitu. Ada tendensi seperti oke kita itu sedang mau menghadapi masa depan, padahal ya putaran waktu aja gitu-gitu terus, berulang terus. Dan ini menariknya, waktu atau ini orang-orang orang tradisional tuh sering berpikir gini ya, bahwa waktu, lingkaran ini berhubungan juga dengan ular. Kita sebagai orang modern tidak bisa melihat koneksinya gitu. Waktu, ular, dan juga waktu, ular, air itu terkoneksi dalam kosmologi tradisional. Sesuatu yang sesuatu yang tidak stabil, yang tidak bisa kita apa namanya pegang, ular, air itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan gitu, tidak stabil atau selalu bergerak gitu. Itu apa ya? Itu koneksinya gitu. Dan ular itu lawannya adalah pohon. Makanya pohon itu dalam tradisional kosmologi sangat penting. Simbolisme dari sesuatu yang tegak lurus dengan sesuatu yang tidak stabil. Jadi ular dan pohon itu sangat penting dalam tradisional kosmologi, atau tongkat tongkat lurus dengan ular. Tongkat Musa ketika dia pegang, dia turunkan ke bumi, tongkat itu menjadi ular. Jadi tidak stabil. Ketika dia pegang lagi ekornya, naik menjadi tongkat lagi. Itu adalah simbolisme yang sangat penting. Lurus dan belok-belok itu simbolisme yang sangat penting. Itu salah satu contoh. Nah, jadi
Kalau kita melihat ular, karena ular itu terkoneksi dengan waktu, waktu itu terkoneksi juga dengan air, dan air itu terkoneksi dengan perubahan gitu. Sesuatu berubah itu koneksinya dengan ular. Jadi kita bisa lihat setiap ada ular di dalam Alkitab itu selalu tentang perubahan, selalu ada yang berubah. Ya, itu eh, saya sedikit-sedikit berusaha untuk dengan kacamata ini untuk membaca teks tradisional Alkitab ya. Nah, tapi itu terlalu jauh menurut saya teman-teman. Kita fokus ke surga dan bumi dulu dan mungkin penjelasan lebih selanjutnya akan saya buat di video berikutnya ya karena ini fokus ke pada sampai titik ini kacamata yang baru kita pakai adalah surga dan bumi. Surga dan bumi dan hubungannya bahwa surga dan bumi itu harus selalu join supaya bisa termanifestasikan. Dan orang tradisional melihat dunia ini adalah hubungan antara surga dan bumi. Surga dan bumi. Oke, jadi ini sementara nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Semoga membantu.